Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel YouTube-nya si Embok. Ini tuh di pagi hari aku awalin mengisi air di dalam panci. Untuk apa? Untuk mengisi termos panas. Dan itu memang warnanya kayak gitu ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, itu tuh pancinya tuh bersih dan bersih banget. Oh ya, maaf banget aku tuh lama ya nggak upload video karena apa? Nggak ada kuota saya, aku nggak memakai wifi ya, aku cuma memakai internet biasa atau memakai pulsa gitu. Memang sengaja udah lama nggak aku isi biar Kak Aska tuh nggak begitu main HP. Dan yang kedua itu Kak Aska tuh sakit ya, sakitnya tuh agak lama, ada 1 minggu lebih gitu. Jadi ayahnya tuh bengkelnya tuh kadang tutup kadang buka, jadi pemasukan agak menipis ya, makanya aku libur dulu nggak mengisi internet. Oh iya, bagaimana kabar kalian? Tempat aku udah alhamdulillah ya, Kakak Aska udah sembuh. Kemarin itu juga eh, apa namanya, kejang ya teman-teman, kejang lagi, dan ini alhamdulillah udah mulai sembuh. Dia udah enakan dan udah mulai makannya tuh udah mulai banyak. Dan itu nasi semalam tuh masih ya, jadi aku sisihin bisa buat sarapan. Dan itu menunya adik Yumna, kacang panjang sama tahu putih sama telur kampung, dan tomat sama tahu buat menunya Kakak Aska. Aku tuh sekarang masaknya tuh menunya 3 macam ya, karena kalau Kakak Aska cuma bening biasa cemplung-cemplung gitu dia nggak suka. Apalagi kan kalau punya adik Yumna kan cuma dikasih garam bumbunya ya teman-teman, aku belum berani ngasih bumbu-bumbu yang lain. Jadinya tuh aku sendiriin aja, karena adik Yumna tuh aku sekarang pakai nasi biasa ya, kalau padahal nasi aku tuh lembek banget gitu ya, tapi tetap aja aku tuh chopper ya teman-teman, karena kasihan kalau nggak dicoper pasti kan kayak sayurannya nggak kemakan ya, karena adik Yumna masih 9 bulan. Walaupun aku bening biasa gitu, nantinya tuh aku chopper sama nasi jadiin satu gitu. Dan kalau untuk menu aku cuma mau masak dengan ini menu andalan ikan asin saya. Tapi aku cuma masaknya 6 biji ya, karena lauk kemarin tuh masih ada pare, sama parenya tuh buat aku ya, tapi Pak suami tuh aku masakin tempe 1 papan gitu nggak habis, jadi nanti mau aku jadiin satu diangetin, karena suami kan nggak suka pare ya, jadi ini aku sambilin ikan asin aja tuh cuma 6 biji aja ya, nanti kalau habis ya masak lagi, karena aku paling males masak banyak, nantinya ujungnya cuma diangetin dan diangetin aja ya, lebih baik aku tuh masak sedikit tuh habis, nanti masak lagi. Oh ya, pagi ini tuh kalian menunya masak apa teman-teman? Kalau menu aku tuh cuma ini ya, cuma menu desa-desa aja ya, bukan menu yang kota gitu. Dan itu untuk ikan asinnya memang belum aku cuci ya, langsung aja aku rendam pakai air panas, karena biar kayak formalin atau apanya itu kuman-kumannya mati semuanya, nanti baru aku cuci bersih ya. Apa namanya, aku tuh nggak pernah masak kalau nyambal ikan asin aku goreng, pastinya kalau nggak aku rebus aku rendam air hangat, karena kalau digoreng dulu kan agak keras ya, ayahnya Aska tuh sama kayak gitu kurang suka, dia lebih suka direndam air panas kalau enggak direbus gitu. Nah itu aku masukin air panas ke termos panas. Opa. Ini tuh masih jam 5-an gitu ya, tuh aku gercep bangun, dan itu maaf banget kamar mandi nggak aku tutup ya, hacu. Aku tuh bersin aja ya. Nah, sampai nanti tuh aku bersin terus ya teman-teman, karena apa, hidung aku tuh nggak tahu tiba-tiba tuh gatel banget ya, makanya aku bersin terus. Dan itu aku udah mulai masak buat apa namanya, sayurnya adik Yuna ya. Yang pertama tadi tuh kacang panjang tuh cuma 1 helai gitu ya, kacang panjang, tahunya 1 papan, sama telur kampungnya tuh 1, itu cuma buat makan pagi sama makan siang. Kalau sorenya nanti kadang cuma bayam aku rebus atau wortel gitu ya. Kalau sama kentang dia udah begitu apa namanya, udah agak bosen gitu ya, jadinya sekarang tuh diseling-selingi gitu, terkadang ya ayam, ikan, telur gitu ya. Dan ini yang paling aku bosenin, paling aku bete ini ya teman-teman, kalau nggak ada stok
bawang merah bawang putih yang ada di kulkas gitu. Pagi itu aku paling mager sebenarnya kalau harus ngupas kayak gini tuh paling harusnya masak udah selesai, udah ngulek bumbu masih ngupasin bawang merah dan bawang putih. Pokoknya ini kalau pagi tuh yang paling aku malesin ya kayak gini ya. Makanya ini apa namanya, mungkin nanti malam atau enggak nanti siang ya mau aku kupasin buat stok gitu ya, karena biar memudahkanku memasak di pagi hari biar cepat selesai ya. Karena adik Yumna tuh agak susah ya kalau bersama ayahnya gitu, pasti tuh teriak-teriak, kalau nggak teriak-teriak itu nangis. Dan ini udah mau matang aja, langsung aja aku masukin telurnya, langsung aja aku kocok lepas di dalam panci gitu aja ya. Nah gitu, karena biar apa namanya menyatu di kaldunya ya. Gini aja deh, Yumna tuh udah lahap banget ya. Terkadang tuh aku juga nyetok promina ya teman-teman, promina tuh buat makan sore. Pokoknya kalau terkadang aku sibuk nggak sempat masakin buat adik Yumna, aku kasih promina. Terkadang juga Yumna kan apa namanya bosan dengan masakanku gini, jadinya aku kasih promina ya. Jadi selang-seling aja ya teman-teman, tapi lebih seringnya tuh aku masakin sendiri. Dan ini aku goreng telurnya tuh setengah matang aja pakai ke aska, diorak-arik aja ya teman-teman, diorak-arik setengah matang. Ini tuh menu andalannya kakak Aska, dia tuh suka banget menu kayak gini ya, yang apa namanya, yang apa tumis-tumisan tuh dia suka ya, tapi paling suka tuh dia kayak gini, tomat sama telur sama tahu tuh dia suka banget. Dan ini aku masaknya cuma setengah matang aja. Ini tuh aslinya menu kayak menu Taiwan ya teman-teman, cuma kan kalau di Taiwan sebenarnya itu telurnya nggak aku goreng, langsung dicemplung-cemplung gitu aja. Cuma kalau versi Indonesia mah aku goreng dulu ya, karena biar nggak terlalu amis. Terus aku tambahin bawang merah dan bawang putih. Kalau di Taiwan kan cuma tomat dimasukin, kasih garam sama sedikit gula pasir. Terkadang ada juga orang Taiwan yang suka kaldu apa namanya, micin juga ada ya, kalau nggak kaldu gitu. Dan ini tomatnya aku masukin dulu. Kalau ini aku masakannya tuh versi Indonesia, made in Indonesia bukan made in Taiwan. Pokoknya kalau kita memasak tuh emak-emak tuh gak mau rugi ya teman-teman, sebelah belum masak belum mateng, pokoknya tangan satunya tuh langsung aja kita gercep mau bikin bumbunya nggak terlalu dekat ya teman-teman, pasti kalian udah tahu bumbunya tuh apa, cuma cabai, bawang merah dan bawang putih ya, itu aja ya. Dan ini maaf banget ya teman-teman, kamera aku tuh nggak tahu kenapa HP aku kalau mengambil jarak jauh tuh pasti agak ngeblur gitu ya, yang sebelah tuh agak ngeblur. Dan itu maaf, kamar mandi gak aku tutup, itu tuh ada cucian semalam ya. Kalau aku tuh nyuci sekarang di malam hari, karena apa, karena pagi itu super sibuk ya, udah masak, mana ngurusin anak dua, mana kakak Aska sekolah tuh pokoknya luar biasa ya. Dan abaikan saja tuh panci hijau, itu aku tuh habis bikin bubur kacang hijau ya kemarin, buat orang yang bikin talut di depan, kayak apa namanya, karetan gitu ya teman-teman, tuh dibikin talut. Walaupun itu yang apa namanya dari desa yang bikin ya, tapi kan kalau udah di depan rumah kita, kalau nggak mengasih suguhan itu kan kayak kasihan ya. Kita mah udah enak, udah dibikin talut, udah agak ringan, nggak capek-capek apa namanya bersihin rumput ya. Jadinya tuh seadanya ya, aku kasih kayak kopi, gula gitu ya, sama cemilan apa gitu. Walaupun cuma tempat aku yang dibikin tuh cuma adanya 4 meter ya, 4 meter atau enggak 3 meter gitu, tapi kan kalau nggak dikasih juga kasihan ya teman-teman, karena udah juga ada capek panas-panas gitu. Kalau ya pekerjanya tuh dari tempat aku tuh jauh, ada sekitaran 3 atau enggak 4 jam gitu kalau naik mobil ya, agak jauh. Jadinya kan kasihan dia orang merantau, jadi seadanya di rumah, kalau nggak pagi roti, kalau siang apa gitu ya. Cuma kalau nggak dibeli gorengan, cuma kalau aku suruh ngomong goreng sendiri itu nggak bisa ya, karena kemarin aja itu hari Minggu, jadinya tuh kakak Asa kan nggak sekolah, jadinya tuh aku bikin bubur kacang hijau ya. Berhubung bubur kacang hijau tuh dikasih mama tuh banyak banget, mama mertua 2 kantong plastik gitu, karena mama kan orang kayak janda gitu ya, dan udah agak tua, jadi dia dapat bantuan gitu.
dan kacang hijaunya dikasih ke aku. Terus kemarin tuh aku bikin ya, dan ini tuh kan udah mulai mateng. Ini tadi bumbunya cuma kasih micin, gula sama garam ya, cuma sedikit aja micinnya. Dan ini aku rasain tuh kurang garam, aku kasih garam dan posisinya tuh kan ini posisi udah matang ya sayurnya, jadi kalau dikasih garam yang kayak gitu kasar kan nggak hancur-hancur, dan garam halus aku tuh habis, jadinya aku kasih royco sedikit ya biar ada rasa kendang gitu. Lidahnya kakak saya tuh pintar merasakan ya teman-teman, enak, kalau tidak ya tuh dia udah pintar rasain, jadi udah nggak bisa dibohongin lagi. Apalagi dia tuh paling suka sama ikan bakar lele yang agak gede gitu ya tuh, kalau dibakar tuh dia tuh habis sendiri. Dan ini menu yang kedua udah selesai, alhamdulillah. Dan lanjut aja, ini menu emak dan bapaknya. Emak dan bapaknya pastinya memakai sambal. Walaupun menu-menuku hanya menu itu aja ya teman-teman, kita tetap aja disyukurin, alhamdulillah masih diberi rezeki untuk membuat lauk di pagi hari ini ya. Dan ini langsung aja aku tumis aja, dan itu udah mateng. Aku masih temat sama daun bawangnya ya, itu tuh daun bawang di belakang Pak suami kemarin tuh nggak tahu kenapa dijatuhin sama kayu, jadi kan sayang kalau nggak diambilin ya, jadi aku ambilin buat nyambel si ikan asin. Tadi itu udah aku tambahin micin sama ini gula. Aku tuh paling suka masakan tuh agak manis, pedes, gurih, asin nih. Enggak manis, pedes, dan gurih gitu ya. Dan ini udah mateng, langsung aja aku masukin ikan asinnya itu ya, dan kita aduk-aduk menjadi satu biar rasanya tuh menyatu. Ini tuh beneran enak banget ya, cuma sayangnya tuh satu, aku nggak merebus dedaunan. Apa namanya, kalau orang kampung kalau nyambel gitu pasti ada rebusan daun singkong, kalau nggak rebusan daun pepaya atau rebusan daun bayam gitu ya. Cuma ini tuh aku nggak mencari, jadi aku ada di belakang rumah, aku belum mati, cuma malas banget ya karena udah masak gini tuh udah capek. Dan sambil menunggu sayurnya mateng, ini aku sambil aja cuci piring. Jadi sayurnya mateng, cuci piring selesai ya. Pokoknya kalau ada waktu untuk masak, apalagi anak tuh diem, mama tuh harus pandai-pandai mencuri-curi waktu untuk pekerjaan kita biar tetap selesai ya bersamaan tuh. Apalagi kalau kayak adik Yumna gitu kan agak susah, jadinya pandai-pandainya kita mengatur waktu untuk memasak dan beres-beres rumah. Makanya tuh kalau aku ngepel ngapa-ngapa tuh di malam hari ya teman-teman, karena kalau di siang hari yakin kalau nggak ada yang megang adik Yumna tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini udah aku icip, rasanya tuh bener-bener mantap banget tuh, enak banget ya, pedesnya tuh masih bersahabat ya. Terus kok masih bersahabat ya. Dan ini mah banget sama kompor aku, yang kompornya tuh burik banget ya, jadul burik. Belum aku beli speaker ya teman-teman, nggak tahu kapan mau beli speaker, kalau udah ada rezeki amin, pengen beli ya. Dan ini nggak aku cuci, langsung aja aku mau buat angetin sayur kemarin ya. Ini tempenya aku jadiin satu aja nanti buat aku makan ya. Karena kalau aku pare tuh paling suka, karena enak ya, apalagi kita menyusui. Kalau makan pare itu tuh air susunya tuh beda ya, bisa kental gitu ya teman-teman sampai turah-turah, bahasa Jawa ini sampai turah-turah. Dan udah udah selesai. Dan sebelah itu nanti tuh mau aku buat ngukus siapa yang tahu ini yang tiwul ya teman-teman, itu tiwul mama aku yang bikin. Itu tuh enak banget, tiwul lauknya sambal rebus, mantap. Dan itu tiwul ya, tadi tuh udah aku cuci, udah aku rendam selama 10 menit, terus ditirisin, baru nanti dikukus. Dan alhamdulillah menunya udah selesai ya teman-teman. Ini ada 4 menu, walaupun sedikit-sedikit kayak gini tuh alhamdulillah sekali ya. Patut-patutnya kita bersyukur karena masih diberi nikmat.
Yaudah teman-teman ya, sekian video dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.